Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim Pringgo Prawira, biasa dipanggil Lukman. Dan di sini, saya sangat berharap dan juga ingin mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari salah satu anggota Sinergi Academy. Dan saya adalah mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Sistem Informasi, dan saya adalah maba atau mahasiswa baru tahun 2021. Saya sendiri sih selalu ya. Dan kenapa selalu? Karena kalau saya nggak memikirkan atau tidak merencanakan nih tujuan hidup saya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, itu sama aja kayak saya lagi merencanakan kegagalan saya di masa depan atau di masa yang akan datang gitu. Jadi saya akan merencanakannya sebaik mungkin. Nah, untuk tujuan jangka pendek saya, yang pertama ya, yang pasti udah lulus lulus beasiswa Sinergi Akademi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lulus masa probation saya di organisasi ISEC MUIN Jakarta. Dan yang ketiga, mendapatkan IP yang tinggi di atas 3,7 lah ya di setiap semester. Dan lulus dengan IPK yang memuaskan atau kumlot di akhir gitu. Dan yang keempat, yang pasti lulus kuliah tepat waktu lah ya selama 4 tahun. Dan yang kelima, cepat mendapatkan intern untuk apa? Untuk encourage CV saya dan untuk membantu meringankan beban orang tua dan juga untuk membayar UKT kuliah gitu. Dan yang keenam, dapat menguasai UI dan UX secara expert gitu. Saya ingin sekali dan ini adalah tujuan utama saya mengapa saya join Sinergi Academy. Dan yang ketujuh, dapat menguasai bahasa Inggris secara expert gitu. Dan yang kedelapan, investasi jangka panjang setelah saya mempunyai modal. Itulah tujuan jangka pendek saya. Kalau jangka panjang sendiri, saya ingin memberangkatkan orang tua pergi haji. Itu yang pertama banget. Terus yang kedua, saya ingin banget menjadi seorang CEO atau founder sebuah startup gitu yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan juga startup saya yang saya dirikan dapat mempermudah masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan juga berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Oke, untuk faktor yang paling penting buat saya adalah orang tua. Karena mereka adalah alasan kenapa saya bisa sampai di titik ini gitu, atau sampai sejauh ini gitu. Dan saya ingin banget membahagiakan mereka keduanya gitu, ibu dan bapak saya, karena dari dulu mereka seperti belum merasakan kebahagiaan gitu. Dan saya sebagai anak ya akan memperjuangkan itu gitu. Jadi mereka adalah orang atau hal atau faktor yang paling penting yang memotivasi saya bisa sampai saat ini gitu. Dan bukan hanya mereka, tapi juga orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya juga, atau teman-teman saya, teman sesirkel saya yang selalu support dan juga selalu ada di waktu senang dan sulit gitu. Dan kalau ditanya apa faktor yang bikin gak semangat, yang bisa bikin gak semangat dalam capai tujuan, yaitu omongan orang ya, atau omongan orang yang tidak suka dengan hal-hal yang saya lakuin gitu. Dan itu benar-benar mempengaruhi saya. Tapi pada akhirnya saya juga gak mau terlarut-larut lah ya dalam itu. Dan pada akhirnya saya buang semuanya dan just focus on yourself gitu. Ya, akhirnya fokus sama diri sendiri. Dan alhamdulillahnya saya bisa melewati itu semua. Buat saya pribadi, personally, saya tertarik join Sinar Academy karena apa? Karena saya tahu nih, kayak ini tuh program beasiswa ini diluncurkan oleh Bank BCA gitu. Dimana Bank BCA ini adalah bank ternama di Indonesia. Dan untuk yang bertujuan untuk melahirkan talent digital yang berkompeten dan inovatif. Dan yang pastinya setelah lulus dari sini atau dari program ini, prospek kerjanya tuh lebih luas dan menjanjikan juga gitu. Dan juga relasinya sangat luas, yaitu seluruh Indonesia. Dan saya sangat berharap banget nih untuk mendapatkan beasiswa ini karena saya mempunyai semangat yang sangat tinggi dan juga keingintahuan yang sangat besar dalam semua bidang gitu, terutama atau khususnya dalam bidang digital. Dan saya juga orang yang tidak mudah putus asa dalam menemui kegagalan. Karena buat saya, kegagalan adalah perjalanan baru untuk saya gitu. Dimana perjalanan baru adalah jalan menuju impian atau kesuksesan saya. Olahraga dan desain gitu. Saya adalah orang yang aktif dalam berolahraga dan karenanya bagi saya olahraga itu adalah investasi terbesar gitu buat saya. Jadi karena percuma juga nih kalau punya harta yang banyak tapi tidak disertai dengan tubuh atau jiwa yang sehat gitu. Dan bukan hanya itu saja, saya juga passionate di bidang desain. Karena dari dulu saya punya hobi nih menggambar sejak SD dan SMP. Tapi putus saat saya masuk pesantren ya, karena emang gak ada fasilitasnya di sana gitu. Tapi setelah lulus, saya menggeluti lagi nih hobi saya, yaitu tentang menggambar tapi di media yang lebih expert lagi, yaitu di media digital.
gitu, dan saya benar-benar passionate atau semangat banget nih dalam menjalankannya. Oke, kalau buat saya pribadi, saya sangat yakin banget nih dengan belajar di sini, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dilihat juga dari para tutor di sini yang sangat kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Dan juga lingkungan yang sangat baik dan juga sangat suportif satu sama lain. Dan terlepas dari itu, Sinergi Akademi juga menjadi sebuah wadah untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meraih mimpinya. Seperti saya dan teman-teman lainnya yang ikut seleksi dalam masuk Sinergi Akademi ini. Dulu saya berpikir gitu, bahwasannya kemampuan seseorang adalah bakat yang sudah ditetapkan sejak lahir gitu, atau fixed mindset lah ya. Tapi makin di sini saya tuh makin sadar gitu, dan merubah mindset saya yang awalnya fixed mindset jadi grow mindset, dimana saya sering mengalami mengalami kejadian yang dimana yang saya yakin di awal itu saya nggak bisa gitu, karena emang takdirnya saya nggak bisa lakuin itu, tapi pada ujungnya dengan usaha dan kerja keras saya akhirnya tuh bisa gitu. Dan inilah yang akhirnya dapat merubah mindset saya menjadi grow mindset gitu. Contohnya ya pada saat saya masuk PTN kemarin lah ya, yang awalnya saya nggak yakin nih atau nggak percaya bakal masuk PTN, tapi pas dicoba dan itu benar-benar gitu, dengan kerja keras dan usaha, atau ya kerja keras dan usaha saya gitu. Jadi buat saya nggak ada suatu hal atau hal apapun dalam diri saya yang nggak mungkin saya bisa lakuin gitu, atau nggak bisa dikembangin, karena saya percaya saya percaya segala hal yang diri saya itu dapat dikembangkan gitu melalui usaha dan kerja keras dan juga keinginan. Pas nggak keterima atau nggak lolos masuk PTN setelah lulus dari pondok, dan itu emang benar-benar pure ketidaktahuan saya gitu cara masuk ke universitas. Dan pada akhirnya ya saya memutuskan untuk gap year setahun gitu, dan mulai persiapkan di tahun depan. Dan sinilah titik terendah saya gitu, dimana saya kehilangan teman-teman saya dan juga merasa kesepian banget gitu karena ketidakhadiran teman saya, dan juga ditambah overthinking atau insecure juga ngelihat media sosial teman saya yang udah pada masuk PTN semua dan juga punya teman baru. Dan sinilah saya tidak fokus dalam belajar. Tapi pada akhirnya saya menemukan suatu hal atau hikmah dari handphone saya nih, di mana saya ngeliat kok HP saya tuh boros banget gitu. Ternyata banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan dari sini saya mengambil hikmah bahwasannya ternyata saya kekurangan energi karena memang saya terlalu memikirkan hal-hal yang gak berguna gitu, atau yang jalan di latar belakang saya. Dan pada akhirnya ya saya buang itu semua dan fokus pada diri sendiri. Dan alhamdulillah akhirnya saya masuk PTN yang saya inginkan gitu, dengan jurusan yang saya inginkan juga. Pasti punya gitu. Dan saya adalah orang yang menjadikan belajar sebagai kebiasaan, bukan kebutuhan. Karena kalau dijadikan sebagai kebutuhan, kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, pasti ilmu juga ikut hilang gitu, seiring dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi itu gitu. Jadi saya jadikan sebuah kebiasaan. Nah, untuk metode belajarnya sendiri, saya suka menyusun target gitu belajar saya. Jikalau saya ingin mempelajari hal baru, contoh seperti belajar Java, pasti saya targetan dulu nih apa yang harus saya pelajari dahulu, dan itu biasanya saya tulis di Notion gitu, aplikasi yang benar-benar manage semuanya gitu. Dan selanjutnya saya juga nggak suka belajar yang di tempat yang sangat ramai, kecuali emang di tempat diskusi ya, itu saya suka gitu. Dan juga saya suka ngerangkum pelajaran yang diberikan oleh dosen saya gitu, dan biasanya saya ulangi kembali saat malamnya dan juga sebelum pelajaran itu dimulai di minggu berikutnya gitu. Saya ke kampung Inggris Pare, Kediri gitu. Nah, di sana saya bertemu nih dengan banyak orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Yang mana pasti berbeda sosial ekonomi, suku, agama, dan kebiasaannya juga. Dan di sana saya juga belajar nih yang namanya life diversity. Ternyata banyak banget hal atau kebiasaan yang saya tidak boleh atau saya boleh lakukan dilakukan gitu sama mereka. Dan di situ saya belajar gitu, bagaimana cara menempatkan diri terhadap orang lain. Dan di sana saya juga dikenal sebagai orang yang ekstrovert, ceria, periang, dan itulah alasan mengapa saya mempunyai banyak teman di sana. Dan kenapa saya mengidolakan beliau? Ya karena beliau memiliki pemikiran yang sering di luar nalar manusia gitu. Dan tapi pada akhirnya dia dapat menciptakan atau dapat mewujudkan apa yang dipikirkannya gitu. Walaupun di mata orang lain tuh mustahil banget, tapi di mata dia tuh bisa. Karena apa? Karena dia mempunyai keinginan dan juga kerja keras dan kemauan yang sangat besar gitu. Dan ini sangat menggambarkan mindset saya gitu, grow mindset, dan saya benar-benar menggunakan ya karena itu, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selagi kita mau usaha dan kerja keras.